Formasi jiwa iblis abadi diaktifkan, dan binatang buas Eon Yazi yang hebat mengungkapkan dirinya dan mengangkat kepalanya saat meraung. Aura mengamuk melonjak keluar dari tubuh Yazi Beast, menendang gelombang laut yang luar biasa tanpa henti. Di bawah kendali Xiao Su, Yazi Beast Demon Soul melompat dengan aura mengerikannya. Kemudian, ia mengayunkan cakarnya ke arah laut di depannya. Di medan kekuatan yang unik untuk pelindung, kehendak jiwanya bergabung dengan dunia. Setiap gerakannya dapat menyebabkan dunia berubah warna dan gelombang menjadi puncak. Dengan setiap gerakan, pelindung bisa menggerakkan kekuatan dunia di depannya. Sepertinya tangan besi Yama tidak bertarung melawan seseorang tetapi dunia. Sebuah serangan telapak tangan seperti langit menekan. Namun, cakar jiwa iblis binatang Yazi seperti benda aneh yang turun dari langit, secara paksa menghancurkan medan gaya pelindung. Itu menggunakan metode paling kejam untuk menyerang dengan kecepatan kilat. Ekspresi pelindung sedikit berubah. Ketika dia mendongak, dia melihat kilatan bayangan, begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dalam kebingungannya, tubuhnya tersentak. Bang! Cakar Yazi Beast Demon Soul mendarat di permukaan laut, mengubah semua air laut menjadi lunak dan membuatnya tenggelam dalam-dalam. Faktanya, secara alami tidak mungkin air laut menjadi lunak. Namun, ketika cakar Yazi Beast Demon Soul mendarat, dampaknya terlalu besar dan terlalu cepat, menciptakan fenomena khusus ini. Ledakan. Dengan suara keras, air laut memantul. Permukaan laut tiba-tiba melonjak, dan gelombang raksasa setinggi 3 km muncul, tsunami yang sangat menakutkan. Apa sebenarnya benda ini? Pelindung menunjukkan ekspresi tidak pasti, tampak bingung. Itu seperti hantu atau jiwa, tetapi hantu atau jiwa seharusnya tidak seganas ini atau memiliki kekuatan mengamuk seperti itu. Itu tampak tidak berbeda dari binatang buas yang nyata. Sekarang Yama tangan besi mendapat istirahat, dia menarik napas dalam-dalam dan pulih dengan cepat. Kehendak jiwa sang pelindung menekan Yama tangan besi sampai mati lemas. Namun, kemunculan Yazi Beast Demon Soul sangat membantunya. Saat jiwa iblis binatang Yazi muncul, ia menggunakan metode brutal untuk secara langsung menghancurkan kehendak jiwa pihak lain. Bagi tangan besi Yama, ini adalah kabar baik. Tanpa penindasan kehendak jiwa, tangan besi Yama akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Tangan besi kakak, apa kamu baik-baik saja? Xiao Su bertanya dengan gugup saat dia mengendalikan Yazi Beast Demon Soul. Jangan khawatir, orang tua ini tidak akan mati. Lanjutkan saja apa yang kamu lakukan. Jangan pernah biarkan kehendak jiwa biksu botak ini muncul lagi. Jika kita bekerja sama dengan baik, kita mungkin bisa menghadapi biksu botak yang korup ini. Besar, keduanya resmi menjalin kerja sama. Setelah tangan besi Yama beristirahat sebentar, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia mengatur napasnya yang tertahan. Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada 6 arhat berpakaian hitam yang tersisa. Xiao Chen akan mengambil semuanya satu persatu. Dengan bantuan tak terduga dari pihak Iron Hand Yama, situasi perlahan berubah menjadi lebih baik. Setelah 4 jam, Xiao Chen, Elder Tang, Xiao Su, Luonan, binatang kura-kura, dan 2 Cold Steel Eagles akhirnya menghabisi 6 arhat berpakaian hitam dengan bekerja sama. Pertempuran ini bahkan lebih bermasalah daripada yang diantisipasi Xiao Chen. Ternyata arhat berpakaian hitam semuanya berbeda dalam kekuatan. Arhat berpakaian hitam terkuat bisa menyamai 3 arhat berpakaian hitam lainnya. Ini membuat Xiao Chen dan yang lainnya agak lengah. Xiao Chen tidak tahu bahwa 72 arahat dari gereja teratai hitam diberi peringkat berdasarkan angka yang mewakili kekuatan mereka, kemuliaan mereka. Arhat berpakaian hitam peringkat pertama pasti seseorang yang setara dengan Yama tangan besi. Untungnya, tidak satu pun dari 8 arhat berpakaian hitam sebelum mereka termasuk di antara 10 besar. Jika tidak, ini akan menjadi bencana. Kakak Xiao Chen, tolong jangan tinggalkan kami, oke? Fei petik terbalik R mendesak dengan muram saat dia duduk di elang baja dingin dan menatap Xiao Chen. Penatu Atang berkata, meskipun orang tua ini tahu bahwa Anda memiliki niat baik, namun, dengan melakukan ini, Anda membuat kami bertanya-tanya di mana posisi kami di hati Anda. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya saat dia mengangguk sambil berpikir. Maaf, aku tidak akan sembrono ini di masa depan. Saya akan menilai orang lain dengan ukuran saya sendiri. Jika saya jadi Anda semua, saya juga tidak akan merasa baik. Baiklah, mari kita tidak membicarakan itu untuk saat ini. Sekarang, hanya ada pelindung yang tersisa. Kami mungkin masih memiliki peluang untuk menang, kata Penatua Tang dengan serius ketika dia melihat pertempuran di depan. Xiao Chen berpikir keras dan kemudian berkata, serang bersama dan akhiri pertempuran dengan cepat.
Memang ada beberapa peluang. Petik 2. Benar, semua orang merasakan gelombang darah panas di hati mereka. Mereka tidak ragu-ragu untuk melayang ke udara dan menyerang pelindung. Meskipun Penatua Tang dan yang lainnya tidak takut mati, mereka masih menerapkan penilaian yang baik dan tidak secara membabi buta mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Mereka hanya memilih untuk melecehkan sang pelindung dari kejauhan. Xiao Chen mengandalkan kekuatan fisiknya, mengeluarkan tubuh perang naga Azure dan memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Energi dao besarnya bergabung menjadi cahaya pedang dan dapat memberikan tekanan besar pada pelindung itu. Dia sama bermasalahnya dengan Yama tangan besi untuk pelindung. Tentu saja, kekuatan utamanya masih jiwa iblis binatang Yazi. Didukung oleh spanduk perang darah merah, jiwa iblis binatang Yazi dengan dua mutiara yang menyala memiliki kekuatan Star Venerate biasa. Apa yang lebih penting adalah aura mengamuk Yazi Beast Demon dan fakta bahwa itu adalah jiwa binatang buas kuno. Ini sepenuhnya melawan kehendak jiwa pelindung. Ketika dia mengeluarkan kehendak jiwanya dan bergabung dengan dunia, itu akan hancur tanpa ampun. Kalau tidak, dengan munculnya kehendak jiwa, yang lain tidak akan bisa mendekati pelindung, apalagi mengganggunya. Suara mendesing. Sang pelindung dengan gesit menghindari serangan Yazi Beast Demon Soul sekali lagi. Namun, ketika dia hendak bergerak lagi, dia menemukan bahwa binatang kura-kura di laut di bawah telah menjulurkan kepalanya dan menggigit salah satu kakinya dengan kecepatan kilat. Mengingat pembukaan yang langka, tangan besi Yama tidak ragu-ragu untuk maju dan melemparkan pukulan. Wajah pelindung tenggelam saat dia melotot dan meraung. Dia tidak bergerak dari tempat aslinya saat dia dengan paksa menukar pukulan dengan tangan besi Yama dan membuat tangan besi Yama terbang. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, cahaya pedang Xiao Chen tiba dengan kecepatan kilat. Retakan. Lunar Shadow Saber mendarat di tulang selangka pelindung. Setelah Xiao Chen menggunakan semua kekuatannya, bilahnya tenggelam 2 cm. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sinar cahaya dingin melintas. Pada saat genting, kedua elang baja dingin masing-masing mengorbankan bulu ekor yang berharga dan menembakkannya ke dada pelindung. Sang pelindung melolong tanpa sadar dalam rasa sakit yang luar biasa. Sekarang, Xiao Su mengendalikan Yazi Beast Demon Soul untuk membuka rahang besarnya dan turun dari langit, menginginkannya untuk menelan pelindung secara langsung. Dengan kemenangan di tangan, semua orang mengungkapkan ekspresi antisipasi. Pada saat ini, pelindung tiba-tiba mengungkapkan senyum kejam. Dia berteriak dengan dingin, "Yang mulia sekte yang terhormat, dengarkan panggilanku. Seni sekte teratai hitam, tubuh emas Dharma luar biasa. Ketika teratai hitam mekar, yang dihormati di dunia menjadi seorang bijak. Hanya aku yang memerintah di dunia. Catatan TL, yang dihormati di dunia adalah referensi Buddhis untuk Buddha. Kitab suci Buddhis yang aneh terdengar di langit. Awan bergolak, dan teratai hitam bermekaran. Sebuah gambar Buddha hitam berdiri dan melintasi alam semesta, menempuh jarak yang tidak diketahui. Kemudian, gambar Buddha hitam menembus awan dan memasuki tubuh pelindung dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Ini tidak bagus. Ekspresi Xiao Chen berubah, dan dia dengan cepat menarik pedangnya. Namun, dia masih setengah ketukan terlambat. Cahaya hitam keluar dari tubuh pelindung, meledakkannya. Hanya gelombang kejut saja yang membuatnya merasa seperti kulitnya terbakar. Ini menyebabkan Xiao Chen kesakitan yang luar biasa. Kemudian, pelindung itu menginjak dengan kakinya yang bebas dan menendang binatang kura-kura itu ke dasar laut. Cangkang kura-kura tebal yang seperti gunung retak, ini tampak sangat menakutkan. Perlindungan tubuh emas, teriak sang pelindung, dan banyak tulisan hitam tersebar di sekujur tubuhnya. Kulitnya menjadi gelap dan berkelap-kelip dengan kilau metalik, tampak seperti emas gelap. Saat pelindung meninju, tulisan suci yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi cahaya tinjunya. Ini menjatuhkan Yazi Beast Demon Soul yang mendekat ke laut. Pedang-pedang hitam, yang berada di dada jiwa iblis binatang Yazi, bergetar terus-menerus. Kemudian, Xiao Su memuntahkan seteguk darah. Xiao Su adalah orang yang menjalankan formasi. Pukulan ini menimbulkan luka parah padanya. Dengan mengeksekusi seni rahasianya, pelindung segera membalikkan keadaan. Dia memancarkan aura yang kuat, menekan orang lain sampai mati lemas. Karena luka parah Xiao Su, jiwa iblis binatang Yazi, yang menjadi harapan semua orang, tidak bisa bangun dari laut. Bahkan setelah melakukan yang terbaik, Anda hanyalah sekelompok badut yang menari. Di hadapan dunia yang dihormati, semuanya seperti semut. Meskipun pelindung mengatakan itu, hatinya penuh amarah. Dia merasakan sakit hati yang hebat. Ketika berhadapan dengan sekelompok orang seperti itu, dia benar-benar harus mengeksekusi seni terlarangnya, hampir mati di sini.
Ini hanyalah penghinaan besar. Ikutlah bersamaku. Mata pelindung menyapu tempat itu sebelum mengunci Xiao Chen. Kemudian, dia buru-buru berjalan. Sepertinya pelindung mengkhawatirkan sesuatu. Dia tidak peduli dengan yang lain, hanya ingin membawa Xiao Chen pergi dengan cepat. Tulisan suci hitam mengelilingi seluruh tubuh pelindung. Gambar Buddha hitam muncul seperti bayangan. Saat pelindung berjalan, Xiao Chen tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Dong! Tepat pada saat ini, suara aneh tiba-tiba terdengar di atas air laut yang bergolak. Tampaknya jauh namun substansial. Kedengarannya seperti langkah kaki di lembah yang sepi dan, pada saat yang sama, seperti lonceng pagi di sebuah biara. Ketika suara ini terdengar, ekspresi pelindung berubah secara radikal. Dong, dong, dong. Banyak suara serupa terdengar. Xiao Chen akhirnya mengetahui suara apa ini. Itu adalah suara ikan kayu. Catatan TL, ikan kayu adalah instrumen perkusi yang digunakan biksu Buddha saat melantunkan kitab suci atau berdoa. Salah satu tujuannya adalah untuk membantu menjaga ritme. Murid sekte Buddha jahat mana yang berani muncul di dekat Gunung Potala? Sebuah suara keras datang dari kejauhan. Hati Xiao Chen melompat. Gunung Potala adalah salah satu dari 3 tanah terberkati di Laut Kuburan. Saat suara ikan kayu mendekat, sebuah perahu kecil muncul di depan mata semua orang. Seorang biksu berjubah abu-abu berdiri di atas perahu yang bergerak dengan mulus. Dia tampak terpisah dari duniawi, memberi kesan bahwa tempat ini adalah tanah Buddhis murni. Xiao Chen merasa yakin bahwa ini adalah biksu terhormat dari Gunung Potala. Berdasarkan auranya, dia setidaknya memiliki kekuatan yang setara dengan pelindung. Gunung Potala, ekspresi pelindung berubah serius. Gunung Potala adalah salah satu dari 3 tanah terberkati di Laut Kuburan. Itu penuh dengan kuil sekte Buddha Ortodoks, bahkan kuil besar yang merupakan sekte peringkat 4. Sebenarnya, sang pelindung tidak terkejut. Dia tahu bahwa dia akan memperingatkan orang-orang di Gunung Potala saat dia mengeksekusi seni rahasia gereja teratai hitam. Namun, pelindung tidak menyangka orang ini datang begitu cepat. Tak perlu dikatakan, biarawan berjubah abu-abu ini pasti berasal dari salah satu kuil besar itu. Hanya seorang biksu terhormat dari kuil peringkat 4 yang bisa tiba begitu cepat dan memberikan tekanan yang begitu besar pada pelindung. Jika itu adalah hari biasa, pelindung tidak akan keberatan melawan biksu ini untuk melihat siapa yang lebih terampil. Namun, pelindung tidak bisa memanjakan dirinya sekarang. Jika dia membuang waktu di sini, lebih banyak orang akan datang. Ledakan. Tiba-tiba, pelindung bergerak. Tangan Buddha hitam raksasa yang dikelilingi oleh kitab suci yang tak terhitung jumlahnya ditekan di atas kapal itu. Di bawah tekanan telapak tangan Buddha itu, udara dikompresi. Bahkan sebelum pohon palem itu mendarat, air di bawah perahu kecil itu perlahan-lahan tenggelam di bawah tekanan yang sangat besar. Semoga Sang Buddha melindungi kita. Saat salam Buddhis terdengar, biksu berjubah abu-abu dengan lembut mengetuk ikan kayu itu. Saat suara ikan kayu bergema, cahaya Buddha yang kuat bergabung dengannya dan terpancar. Ledakan. Tangan Buddha hitam itu meledak karena bertabrakan dengan cahaya Buddha itu dan menghilang menjadi ketiadaan. Biksu berjubah abu-abu itu melihat ke atas tetapi menemukan bahwa pelindung telah menghilang, melarikan diri pada suatu saat. Biksu berjubah abu-abu itu tidak berniat mengejar. Meskipun kultivasi biksu ini lebih tinggi dari yang ditunjukkan pelindung, dia tidak dapat melakukan apapun jika pihak lain ingin pergi. Oleh karena itu, dia tidak bisa diganggu untuk menyia-nyiakan usaha. Biksu berjubah abu-abu menyapu pandangannya ke seluruh tempat dan melihat Xiao Chen pingsan di permukaan laut dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia tersenyum tipis dan mendarat dengan lembut di samping Xiao Chen, memancarkan udara yang tenang dan damai. Xiao Chen dengan cepat bangkit untuk berterima kasih kepada biksu itu karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun, ketika dia setengah jalan, rasa sakit yang membakar melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia jatuh kembali. Penolong kecil, kamu terluka oleh api iblis dari kitab suci yang jahat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tepat setelah biksu berjubah abu-abu itu berbicara, dia menepuk kepala Xiao Chen dan melantunkan kitab suci. Aliran cahaya Buddha putih yang stabil muncul dari tangannya dan mengalir ke tubuh Xiao Chen. Kehangatan segera memenuhi seluruh tubuh Xiao Chen. Kulitnya bahkan terasa agak gatal. Tidak hanya luka bakarnya yang sembuh, tetapi luka dalam yang dideritanya sebelumnya juga telah pulih. Ini benar-benar ajaib. Yang mulia, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidup saya. Saya tidak dapat membayar ini. Biksu berjubah abu-abu itu tersenyum dan berkata, menyelamatkan hidup seseorang lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Ini adalah manfaat besar untuk kultivasi saya. Budidaya sekte Buddhis adalah tentang kebajikan, aspirasi, dan dupa.
Beneficence pada dasarnya adalah melakukan perbuatan baik. Tentu saja, itu tidak sesederhana itu. Ketika kebajikan seseorang meningkat, doktrin seseorang tumbuh lebih dalam, itu adalah proses yang sangat mendalam. Mengenai cita-cita, Ksitigarbha Bodhisattva dari alam Kunlun telah mengumumkan cita-cita besar dan terus bekerja keras sampai ia mencapainya, yang memungkinkannya menjalani transformasi. Dupa mengacu pada memelihara orang percaya, membuat orang lain merasakan kekuatan dan kehebatan Buddha. Sederhananya, itu menyerap kekuatan iman untuk meningkatkan kekuatan kehendak seseorang. Xiao Chen beruntung bertemu dengan seorang biksu terhormat yang terutama mengembangkan kebajikan. Jika seorang beku yang mengembangkan aspek yang berbeda, beku itu mungkin tidak seperti ini. Penolong kecil, tidak perlu terlalu memikirkan ini. Selain itu, saya merasa bahwa benefaktor memiliki nasib yang mendalam dengan agama Buddha dan memiliki keberuntungan. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Pihak lain harus mengacu pada hati seperti Buddha yang ia marahi sebagai hasil dari berlatih teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya. Sejujurnya, saya memperoleh beberapa teknik bela diri sekte Buddhis saat berkeliaran di dunia dan saya bukan orang yang benar-benar memupuk agama Buddha. Biksu berjubah abu-abu itu tercerahkan. Jadi, itu masalahnya. Namun, bagi Anda untuk mengolah mereka ke tingkat yang sempurna seperti itu sudah cukup untuk membuktikan nasib Anda dengan agama Buddha. Apakah Anda tertarik untuk ikut dengan saya ke kuil cahaya mendalam di Gunung Potala? Dia mencoba untuk menerima seorang murid. Xiao Chen memikirkannya dengan cepat dan memahami pikiran biksu berjubah abu-abu itu. Namun, jelas tidak mungkin bagi Xiao Chen untuk menjadi seorang biarawan. Dia dengan cepat menolak niat baik pihak lain dan mengeluarkan surat rekomendasinya. Dia menjelaskan bahwa dia sedang menuju ke Gunung Gua Hitam dan sudah memiliki pengaturan. Betapa malangnya, Anda memiliki banyak potensi. Jika Anda bergabung dengan sekte Buddhis saya, Anda akan diperlakukan dengan baik dan menerima banyak manfaat. Sebenarnya, Anda bisa menjadi murid awam. Dengan begitu, akan ada lebih sedikit hal yang harus Anda hindari. Di masa depan, Anda dapat meninggalkan kursi dan menikah. Biksu berjubah abu-abu tidak menyerah, melanjutkan bujukannya terhadap Xiao Chen. Catatan TL, seorang murid awam cukup banyak menjadi murid sebuah kuil tanpa menjadi seorang biarawan atau hanya sementara menjadi seorang biarawan. Orang-orang seperti itu bisa berada di kuil untuk belajar lebih banyak tentang agama Buddha tanpa harus berkomitmen penuh sepanjang hidup mereka. Contoh lain adalah orang yang hanya ingin belajar kungfu di kuil Shaolin tanpa menjadi biksu. Tentu saja, masih akan ada pelajaran agama Buddha juga. Hei, biksu botak, tidak, tunggu. Itu tidak benar, itu yang mulia. Yang mulia, si kecil ini juga terluka. Bisakah Anda menunjukkan perhatian kepada saya juga? Petik 2. Berbaring di laut, tangan besi Yama tersenyum dan melakukan yang terbaik untuk terlihat ramah, mencoba untuk mendapatkan kepercayaan. Namun, wajah Iron Hand Yama secara alami ganas, dan itu sebelum dia mencoba tersenyum. Biksu berjubah abu-abu itu berbalik dan tersenyum. Saya Xuan Bei, benefaktor bukan dari sekte Buddhis, jadi Anda bisa langsung memanggil saya dengan nama Dharma saya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, biksu berjubah abu-abu dengan lembut melantunkan beberapa kitab suci. Kemudian, saat dia dengan lembut mengangkat tangannya, cahaya Buddha yang hangat datang dari awan dan mendarat di tubuh tangan besi Yama. Semua luka Yama tangan besi segera pulih, penyembuhan pada tingkat yang terlihat. Hehe, prestasi venerable dalam Saving Scripture sangat tinggi. Saya sangat kagum dan penuh dengan rasa hormat. Tangan besi Yama meregangkan tubuhnya. Dia merasa luar biasa dan tidak pelit dengan pujiannya. Xuan Bei menunjukkan ekspresi baik hati saat dia berkata dengan lembut, hati dermawan penuh dengan kebencian dan dendam. Anda sudah membentuk mental block. Di masa depan, akan sulit bagi kultivasi Anda untuk meningkat lebih jauh tanpa memasuki penyimpangan Ki Berserking. Petik 2. Ketika tangan besi Yama mendengar ini, wajahnya tenggelam, dan matanya menjadi tidak fokus. Dia agak terkejut bahwa beku ini memiliki kebijaksanaan yang begitu mengejutkan. Bagaimana mungkin tangan besi Yama tidak tahu tentang ini? Setiap hari, ketika dia memejamkan mata, dia melihat kru kelompok bajak laut darah liar sekarat dengan kematian yang menyedihkan. Dia telah lama membentuk blok mental, berjalan tanpa berpikir, sebenarnya, dia sudah sehebat mayat berjalan. Yang mulia Xuan Bei, apakah Anda memiliki wawasan? Tanya si tangan besi Yama dengan sungguh-sungguh. Xuan Bei dengan lembut menggelengkan kepalanya. Tanpa menyelesaikan karma, akan sulit untuk menyelesaikan obsesi. Jika Anda bersedia melepaskannya, Anda dapat mengikuti saya ke kuil cahaya yang mendalam. 10 tahun seharusnya cukup untuk menyelesaikan blok mental di hati benefaktor.
Petik 2. Ketika tangan besi Yama mendengar itu, dia tidak bisa menahan senyum. 10 tahun, itu tidak terlalu lama. Namun, lelaki tua ini terbiasa dengan kebebasan. Saya lebih baik mati akibat penyimpangan Ki Berserking daripada pergi ke kuil, mencukur rambut, dan menjadi biksu. Yang mulia, terima kasih atas niat baik Anda. Yang mulia Xuan Bei balas tersenyum tanpa kata. Kemudian, dia berbalik dan menatap Xiao Chen, bertanya dengan nada yang tidak berat atau ringan, penyumbang kecil, apakah Anda bersedia memberitahu saya mengapa gereja teratai hitam mengejar Anda, berusaha keras dan bahkan mengirim seorang pelindung? Wajah Xiao Chen tenggelam. Saat Yang Mulia Xuan Bei berbicara, matanya menatap lurus ke arah Xiao Chen. Mata biksu berjubah abu-abu itu tampak mampu melihat semua kepalsuan di dunia. Anehnya, Xiao Chen merasa bahwa jika dia berbohong, dia mungkin akan diseret ke kuil cahaya mendalam Gunung Potala. Aku juga tidak tahu, jawab Xiao Chen dengan senyum pahit. Tepat setelah mengatakan itu, dia merasakan tekanan tak terlihat pada dirinya menghilang. Yang Mulia Xuan Bei mengangguk. Penolong, terima kasih banyak telah mengatakan yang sebenarnya dan menyelesaikan kesalahpahaman apapun. Xiao Chen memang tidak tahu. Ini adalah jawaban paling jujur yang dia miliki. Jika dia menggunakan alasan lain, dia mungkin akan benar-benar berada dalam masalah besar. Masih ada jarak ke Gunung Gua Hitam. Bagaimana kalau biksu tua ini menemanimu ke sana? Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Ini akan bagus. Maaf telah mengganggu Yang Mulia Xuan Bei. Tidak ada yang tahu apakah orang-orang gereja teratai hitam akan muncul lagi. Yang Mulia mengawal mereka untuk menjamin keselamatan mereka secara alami akan menjadi yang terbaik. 4 jam kemudian, pemandangan di tempat Xiao Chen bertemu dengan Yang Mulia Xuan Bei tiba-tiba berubah. Semua orang dari gereja teratai hitam yang menjaga jalan lain berkumpul di sini. Putra suci, dia diselamatkan oleh seorang beku terhormat dari Gunung Potala di sini. Saat ini, dia seharusnya memasuki salah satu tanah yang diberkati. Petik 2. Pelindung yang sebelumnya terluka menjelaskan kepada Putra Suci Mingxuan yang bersih dan berpakaian seputih salju. Putra Suci Mingxuan memasuki pemikiran yang mendalam. Sepertinya dia sudah punya rencana. Mengetahui bahwa kita tidak dapat memasuki tanah yang diberkati, dia bermaksud untuk bersembunyi di sana selama beberapa waktu. Namun, kelompok orang ini tidak tahu berapa lama Xiao Chen akan bersembunyi. 1 tahun, mungkin 10 tahun. Pada pemikiran ini, orang-orang dari gereja teratai hitam merasa kecewa. Jelas, batas waktu yang diberikan sekte yang mulia kepada mereka tidak akan lama. Ini ide yang bagus. Namun, jika Anda berpikir bahwa saya tidak dapat menangkap Anda jika Anda bersembunyi di tanah yang diberkati, itu akan menjadi kesalahan besar, kata Putra Suci Mingxuan dengan lembut tanpa ekspresi. Bingung? Keempat pelindung bertanya, Putra Suci, apa pendapat bijakmu? Saya memiliki kemampuan saya. Kembalilah ke Gunung Suci terlebih dahulu dan jelaskan situasinya kepada sekte yang mulia. Putra Suci Mingxuan tidak mau mengatakan lebih banyak. Namun, dia tampak percaya diri, tidak seperti dia ditempatkan di tempat sama sekali. Laut Kuburan memiliki 3 tanah yang diberkati, Gunung Gua Hitam, Gunung Potala, dan Gunung Goyang Surgawi. Gunung Potala dipenuhi dengan kuil Buddha Ortodoks dan agak menyatu. Di sisi lain, Black Cave Mountain dan Heavenly Sucking Mountain lebih sekuler dengan pengaturan yang lebih rumit. Persaingan di sana pun semakin ketat. Gunung Potala jarang menghasilkan orang yang sombong, tapi itu pasti yang terkuat dari 3 tanah yang diberkati. Setelah 7 hari perjalanan, Gunung Gua Hitam muncul di kejauhan di batas penglihatan Xiao Chen. Setelah mencapai tempat ini, pedang hitam tidak bisa lagi melanjutkan. Jika tidak, itu akan diurus dengan baik oleh faksi Gunung Gua Hitam di pinggiran. Tuan Muda Xiao, apakah Anda benar-benar tidak mau ikut dengan saya ke kuil cahaya yang mendalam? Sebenarnya, seorang umat awam hanya perlu berkultivasi di sana selama 10 tahun sebelum mereka dapat meninggalkan kuil dan berkultivasi di dunia sekuler. Selanjutnya, ketika Anda bepergian keluar, Anda juga akan menikmati kebebasan. Jika Anda bersedia, biksu tua ini dapat menerima Anda sebagai murid saya. Saat kelompok itu mendekati Gunung Gua Hitam, Yang Mulia Xuan Bei menyatakan keinginannya untuk menerima Xiao Chen sebagai muridnya sekali lagi. Setelah berinteraksi dengan Xiao Chen selama 7 hari, Yang Mulia Xuan Bei telah mendapatkan kesan yang lebih dalam tentang dia, mendapati dirinya menjadi terikat padanya. Xiao Chen tersenyum tipis dan menolak undangan Yang Mulia lagi. Xiao Su berkata, Yang Mulia, bagaimana dengan saya? Kemampuan pemahaman saya seharusnya masih baik-baik saja. Bagaimana kalau aku menjadi muridmu?
Mampu menjadi murid yang diterima secara pribadi oleh Yang Mulia Xuan Bei tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik, penuh dengan potensi. Paling tidak, tidak akan ada kekurangan sumber daya, teknik bela diri, teknik kultivasi, senjata, pil obat, dan spirit jades. Yang Mulia Xuan Bei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. 6 akarmu tidak bersih. Memasuki sekte Buddhis saya hanya akan menunda kultivasi Anda. Jangan sedih. Selama Anda memiliki hati untuk Buddha, dimanapun Anda berada, Anda sedang berkultivasi. Hahaha. Tawa segera terdengar di geladak. Evaluasi 6 akarnya yang tidak bersih sangat mempermalukan Xiao Su, dan dia hanya bisa tertawa canggung. Evaluasi seperti itu sangat mudah disalahpahami. Sebenarnya, itu tidak seperti yang dibayangkan semua orang. Yang disebut 6 akar mengacu pada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan kehendak, yang mewakili 6 keinginan yang berbeda. 6 akar yang tidak bersih berarti yang satu pemarah dan penuh dengan keinginan. Yang Mulia Xuan Bei berkata dengan lembut, berkultivasi dalam sekte Buddhis penuh dengan penderitaan. Bahkan jika Anda adalah murid saya, Anda tidak akan diberi banyak perlakuan khusus. Anda harus seperti benefaktor Xiao, seseorang yang bisa menahan kesepian. Mungkin dengan mengikuti saya selama 10 tahun, kultivasi dan kekuatannya mungkin tidak meningkat sama sekali. Namun, ketika dia mencapai pencerahan, dia akan mengalami kebangkitan yang menghancurkan bumi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, penolong Xiao, Gunung Gua Hitam berbeda dari sekte Buddhis saya. Akan sulit untuk menghindari diletakkan di tempat sebagai akibat dari kultivasi. Persiapkan mentalmu. Xiao Chen memberi hormat dengan kepalan tangan, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selama berhari-hari berinteraksi, Yang Mulia Xuan Bei ini memang telah membuktikan dirinya sebagai seorang biksu terhormat yang memiliki kebajikan dan gengsi. Ketika Yang Mulia Xuan Bei berbicara dengan semua orang di kapal, dia tidak tampil sebagai pembangkit tenaga listrik puncak Starry Sky. Mereka bisa mendapatkan beberapa jawaban atas masalah di hati mereka dari Yang Mulia Xuan Bei. Namun, banyak sekte Buddha memiliki fokus kultivasi yang berbeda. Secara alami, karakter mereka akan berbeda. Seseorang tidak dapat mengambil karakter Yang Mulia Xuan Bei sebagai perwakilan dari semua sekte Buddhis. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menerima orang luar ke Gunung Gua Hitam harus berada tepat di depan. Saya tidak akan mengirim Anda lebih jauh. Berbagai dermawan, kita akan bertemu lagi jika sudah ditakdirkan. Semoga Sang Buddha melindungi kita. Yang Mulia Xuan Bei membungkuk dengan satu tangan menempel di dadanya saat dia melantunkan kitab suci Buddhis dan menaiki perahu kecilnya, perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Kapten, haruskah kami menunggumu di sini? Atau ada hal lain yang harus kita lakukan? Xiao Su bertanya. Xiao Chen merenung sebelum menjawab, saya akan tinggal di sini setidaknya selama 3 bulan. Paling-paling, mungkin 2 tahun. Ini benar-benar sulit untuk dikatakan. Selama periode ini, berkeliaran dengan bebas. Setelah saya keluar, saya akan datang dan mencari kalian semua. Benar, Kapten, hati-hati. Setelah Anda keluar, Anda hanya perlu pergi ke salah satu aula bajak laut, dan Anda dapat menemukan kami menggunakan token Kapten. Kali ini, itu benar-benar selamat tinggal. Tanpa ancaman gereja teratai hitam, Xiao Chen santai dan meninggalkan instruksi kepada semua orang. Ketika dia sampai di Iron Hand Yama, dia memeluk pihak lain. Terima kasih banyak. Jika bukan karena bantuanmu, kita semua akan mati di tangan pelindung gereja teratai hitam. Tangan besi Yama tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan terlalu sopan. Pada saat ini, Kapten hilang. Saya akan tetap berada di kapal selama periode ini dan membantu Anda mengawasi para pemula ini. Penatuatang memandang Xiao Chen dan berkata, sebelum aku membantumu mengungkap teka-teki Raja Bajak Laut Darah Merah dengan kata-kata terakhirnya, aku akan tetap berada di kapal. Setelah mendapatkan janji keduanya, Xiao Chen merasa yakin bahwa setelah dia meninggalkan pedang hitam, setidaknya tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Selamat tinggal. Setelah saya keluar, saya pasti akan mencari semua orang. Petik 2. Kapten, hati-hati. Sebelum tatapan enggan semua orang, Xiao Chen berbalik dan pergi. Kali ini, tidak ada tekanan. Dia juga akan bebas dari gereja teratai hitam untuk waktu yang lama, jadi dia bisa dikatakan masuk dengan beban ringan. Ketika Xiao Chen berada sekitar 250 km dari sebuah pulau di Gunung Gua Hitam, dia merasakan tekanan tak terlihat menghalanginya. Ini bukan penghalang atau formasi. Sebaliknya, itu adalah dua Cloud Sea Star Venerates yang secara langsung menggunakan aura mereka yang diresapi dengan kehendak jiwa untuk memblokir Xiao Chen, mencegahnya mengambil langkah maju. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan terkejut. Itu hanya sebuah pulau di pinggiran,
tetapi sudah ada 2 Star Venerate yang secara pribadi berjaga di sini. Ini agak terlalu berlebihan. Berhenti. Jelaskan tujuan kunjungan Anda. Sebuah pesan terdengar di benak Xiao Chen. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Xiao Chen mengeluarkan surat rekomendasi dan langsung membukanya. Aura kuat yang melekat pada kata-kata itu segera menyebar. Surat rekomendasi. Hanya seseorang yang telah memberikan kontribusi besar pada tanah mereka yang diberkati atau memiliki kekuatan luar biasa yang berhak menulis surat rekomendasi. Saya sudah memverifikasi kata-kata senior ini. Itu asli. Setelah penjaga melakukan percakapan singkat, sebuah pesan masuk ke kepala Xiao Chen. Pemegang surat rekomendasi, pergi ke Cloud Ceiling Hall pulau itu. Seseorang akan menerima Anda di sana. Terima kasih banyak. Merasa penghalang itu hilang, Xiao Chen menyingkirkan surat rekomendasi dan maju beberapa langkah lagi. Kemudian, dia melihat seseorang terbang ke arahnya. Itu tampak seperti 2 murid muda. Mereka tidak banyak bicara, hanya melirik surat rekomendasi Xiao Chen sebelum membawanya ke pulau. Di bawah kepemimpinan keduanya, Xiao Chen segera tiba di aula penyegelan awan yang disebutkan oleh kedua pemuja bintang. Aula penyegelan awan sangat luas, beberapa kali lebih besar dari aula bajak laut manapun yang pernah dilihat Xiao Chen. Ketika dia masuk, dia menemukan itu dalam urutan yang sempurna. Meskipun hiruk-pikuk, tidak ada kekacauan. Di aula, Xiao Chen memperhatikan bahwa ada banyak pintu independen di sana, semuanya ditandai dengan nama sekte. Xiao Chen menebak bahwa ini adalah sekte yang ditempatkan di tanah yang diberkati ini. Masuk, kalau begitu. Aula Cloud Ceiling Hall Master Mo ada di sana. Kami tidak akan menemanimu lebih jauh. Kedua murid itu tidak menganggap serius Xiao Chen. Bagaimanapun, dia hanya seorang pembudidaya inti primal setengah langkah. Adapun 2 murid yang memimpin, mereka berdua adalah pembudidaya inti primal kecil puncak, jadi sikap mereka agak normal. Ketika Xiao Chen memasuki ruangan yang sederhana dan sederhana, dia menemukan seorang lelaki tua berpakaian hitam berwajah tegas di dalamnya. Ini harus menjadi Master Hall. Salam untuk Hall Master Mo. Xiao Chen memberi hormat dan melangkah maju untuk menyerahkan surat rekomendasinya. Ini asli. Katakan padaku, sekte mana yang ingin kamu ikuti? Hall Master Mo menutup surat rekomendasi dan melanjutkan, tentu saja, kamu tidak akan bisa masuk hanya karena kamu mau. Anda harus mengambil tes dari sekte-sekte itu terlebih dahulu. Ada total 43 sekte peringkat 3 dan 2 sekte peringkat 4 di Gunung Gua Hitam. Semua sekte peringkat 3 menghadapi persaingan yang ketat, dan ada eliminasi berdasarkan peringkat. Setelah peringkat sekte bertahan selama 10 tahun, itu harus meninggalkan tanah yang diberkati. Petik 2. Pertandingan itu benar-benar ketat. Bagi sebuah sekte, ada perbedaan status dunia antara berada di tanah yang diberkati atau tidak. Tidak ada yang mau disingkirkan. Tanah yang diberkati adalah inti dari semua sekte di seluruh Grave Sea. Ini adalah panggung di mana sekte besar memamerkan kekuatan mereka. Ini adalah pengenalan sederhana dari semua sekte. Lihatlah dirimu sendiri dan kemudian tentukan pilihanmu. Hall Master Mo memberi Xiao Chen sepotong batu giok. Xiao Chen menerimanya dan mengirimkan sense spiritualnya ke dalamnya. Kemudian, banyak informasi muncul di benaknya. Namun, bukan ini yang diinginkan Xiao Chen. Dia meletakkan potongan batu giok dan bertanya, Tuan Aula, apakah Anda tahu sekte mana senior Ye Zifeng berada? Kamu tahu senior Ye Zifeng? Saat menyebut Ye Zifeng, mata Hall Master Mo berbinar, tampak lebih emosional. Sepertinya Ye Zifeng ini memang orang terkenal di Gunung Gua Hitam. Xiao Chen tidak ingin memperumit masalah, jadi dia menjawab dengan hati-hati, tidak juga. Aku hanya mengagumi 10 pendekar pedang hebat di Grave Sea. Junior ini juga seorang swordsman. Oh, mata Hall Master segera meredup. Senior Ye Zifeng berada di Sekte Api Ungu, yang merupakan salah satu sekte peringkat 4 di Gunung Gua Hitam. Mungkinkah Anda ingin memasuki Sekte Api Ungu? Petik 2. Sebuah cahaya mengejek muncul di mata Hall Master Mo. Saya dapat mengatakan bahwa garis keturunan Anda luar biasa. Namun, Anda masih belum maju ke alam inti primal. Ini membuktikan bahwa kekuatan garis keturunan Anda tidak terlalu kuat. Garis keturunan dari 10.000 ras Great Desolate Aeon tidak terlalu langka di tanah yang diberkati. Sekte peringkat 4 hanya akan tertarik jika Anda benar-benar memiliki garis keturunan dari 10.000 ras Great Desolate Aeon. Selanjutnya, itu harus setidaknya kelas medial. Petik 2. Singkatnya, Hall Master Mo mengatakan bahwa Xiao Chen tidak layak bergabung dengan sekte peringkat 4 dan harus putus asa sekarang. Namun, dia melakukannya dengan berbelit-belit. Faktanya,
saya merasa masih agak sulit bagi Anda untuk bergabung dengan sekte peringkat 3 dari tanah yang diberkati. Jika keterampilan Anda dalam pedang benar-benar luar biasa, bagaimana jika Anda mencoba keberuntungan Anda di sekte yang berfokus pada pedang? Hall Master Mo hanya berbicara jujur dan tidak berusaha mempersulit Xiao Chen. Xiao Chen tidak marah dan menjawab dengan tenang, saya masih memilih sekte api ungu. Hall Master, tolong bantu saya membuat pengaturan. Petik 2. Hall Master Mo menggelengkan kepalanya dan tidak mencoba untuk mencegahnya lagi. Kemudian, dia memanggil seorang bawahan dan berkata, bahwa dia ke cabang sekte api ungu. Katakan bahwa saya memberi perintah kepada Anda dan jelaskan tujuannya di sini. Suruh orang-orang dari sekte api ungu itu untuk tidak mempersulitnya atau mempermalukannya. Iya, Tuan Ola, sekte api ungu adalah salah satu dari 2 sekte peringkat 4 Gunung Gua Hitam. Membandingkan sekte peringkat 4 dengan sekte peringkat 3 seperti membandingkan langit dengan tanah. Tingkat kekuatan dan akumulasinya berbeda. Di seluruh Grave Sea, sekte peringkat 4 adalah penguasa mutlak, menikmati banyak sumber daya. Ada banyak jenius dan bakat luar biasa di sekte tersebut. Secara alami, mereka akan sangat ketat dalam ujian untuk orang luar. Hall Master Mo tidak memiliki niat buruk dengan pengingat dan sarannya. Itu hanya kata-kata yang jujur. Jika Xiao Chen adalah seseorang yang dekat dengannya, dia mungkin akan lebih tegas dan langsung menolaknya. Namun, Xiao Chen sama sekali tidak terkait dengan Hall Master Mo. Karena Hall Master Mo sudah memperingatkannya, dia tidak akan membuang energi lagi untuk mencoba menghalanginya. Di dalam aula cabang sekte api ungu, pemuda yang memimpin jalan berbicara dengan lembut dengan seorang lelaki tua berjanggut putih, memberitahu lelaki tua itu tentang perintah aula guru. Jika Xiao Chen mengedarkan energinya sedikit, dia akan bisa mendengar apa yang dikatakan. Namun, dia tidak melakukannya. Jika pihak lain ingin melakukan sesuatu, Xiao Chen hanya bisa membiarkannya melakukannya. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjanggut putih itu mengangguk sedikit dan memberi isyarat kepada Xiao Chen. Dia berkata dengan nada netral, sekte api ungu kami selalu menjunjung tinggi aturan Gunung Gua Hitam. Karenanya, kami memberi Anda kesempatan ini. Petik 2. Xiao Chen berkata dengan tenang, terima kasih banyak. Jangan terlalu senang dulu. Surat rekomendasi ini tidak dapat secara langsung membawa Anda ke sekte api ungu saya. Kami tidak akan memberikan kelonggaran pada persyaratan tes untuk Anda. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan tidak mengeluh. Saya tidak membutuhkan perawatan khusus. Aku hanya butuh kesempatan ini. Anak muda, kepercayaan diri adalah hal yang baik. Namun, membidik terlalu tinggi adalah. Pria tua berjanggut putih itu berhenti pada saat ini. Kemudian, dia berkata dengan santai, tunggu beberapa hari. Selama periode ini, cabang sekte api ungu di berbagai bagian laut kuburan akan mengirim beberapa elit ke sekte tersebut. Pada saat itu, saya akan membawa Anda ke sekte utama, bersama dengan mereka. Orang-orang ini adalah elit dari cabang sekte api ungu. Mereka hanya mendapat kesempatan ini setelah kompetisi berat dan karenanya tidak perlu diuji. Saya harap Anda bisa memahaminya. Saya mengerti. Dalam hal ini, saya tidak akan mengambil lebih banyak waktu senior. Saya akan mundur dulu. Petik 2. Pria tua berjanggut putih itu memandang Xiao Chen dan sedikit mengangguk. Meskipun Xiao Chen agak lemah, sikapnya cukup bagus. Namun, Xiao Chen memilih sekte yang salah dengan memilih sekte api ungu. 7 hari kemudian, para murid elit dari cabang sekte api ungu dan Xiao Chen naik kapal yang sama. Dengan pimpinan pria tua berjanggut putih itu, mereka menuju ke Gunung Gua Hitam. Murid elit dari berbagai cabang berkumpul di geladak, mengobrol dengan hati-hati dan tampak bersemangat. Siapapun akan senang dengan prospek memasuki Gunung Gua Hitam untuk berkultivasi. Pepatah, masuk surga dengan satu langkah, mungkin berlaku untuk ini. Namun, Xiao Chen tidak terlalu memikirkan orang-orang ini di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya kelompok orang ini memasuki Gunung Gua Hitam. Ketika mereka mencapai sekte utama, mereka pasti akan ditekan dengan keras. Biasanya, ketika orang-orang ini berada di cabang mereka, mereka berdiri di atas. Ketika mereka mencapai sekte utama, mereka akan menjadi rata-rata. Akan sulit bagi mereka untuk menyesuaikan sikap mereka. Mereka akan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya. Ada 3 orang dalam kelompok dengan kultivasi yang cukup bagus. Xiao Chen sangat memikirkan mereka. Salah satunya adalah pendekar pedang berbaju ungu bernama Bai Feng, seorang pembudidaya inti primal kecil puncak. Keterampilan pedangnya sangat bagus, dan yang lebih langka adalah dia sudah memahami jiwa pedangnya hingga 90%. TL Note, seperti biasa, Bai Feng ini baru,
dan ini adalah ketiga kalinya nama ini digunakan. Dalam 1000 alam besar, ini dianggap sesuatu yang luar biasa. Kebanyakan pendekar pedang sudah bisa bangga ketika mereka memahami niat pedang mereka sampai ke puncak. Namun, pria berpakaian ungu ini mencapai tingkat yang lebih tinggi, melampaui niat pedang dan memadatkan jiwa pedang. Ada seorang pemuda yang menggunakan pedang. Dia menunjukkan ekspresi tegas dan tampak bangga. Namanya Leng Yuan. Yang terakhir adalah seorang wanita bernama Yang Qing. Seperti yang lain, dia juga seorang pembudidaya inti primal kecil puncak. Dia terutama mengolah teknik budidaya yang dikaitkan dengan es tetapi tidak mengeluarkan perasaan dingin sama sekali. Sebaliknya, Yang Qing tersenyum dan terlihat ramah. Jika Xiao Chen tidak salah lihat, dia adalah yang terkuat dari ketiganya. Namun, dia tidak senang menerima perhatian khusus, jadi orang lain menganggap kultivasinya sulit untuk dikenali. Xiao Chen tidak memiliki tujuan apapun untuk memperhatikan ketiganya. Dia hanya bosan dan memeriksa sambil lalu. Dia tidak khawatir tentang ujian Sekte Api Ungu, dia pasti bisa melewatinya. Apa yang dia khawatirkan adalah apakah Ye Zifeng berada di Sekte Api Ungu atau tidak. Jika tidak, maka dia akan datang tanpa hasil. Tanpa senior di sini, Xiao Chen mungkin dikorbankan oleh Sekte Api Ungu di bawah tekanan dari Master Gereja-Gereja Teratai Hitam. Ada banyak rumor tentang guru gereja yang misterius itu. Desas-desus yang paling mengerikan adalah bahwa dia pernah bertarung melawan para ahli tahap berdaulat dari Sekte Buddha dan masih berhasil mundur dengan selamat, mempertahankan hidupnya. Setelah bepergian selama 3 hari, orang-orang dari berbagai cabang menjadi lebih akrab satu sama lain. Tidak ada kekurangan persaingan, semuanya bertukar gerakan satu sama lain. Pada hari ini, di bawah dorongan semua orang, pendekar pedang terkuat Bai Feng dan pendekar pedang terkuat Leng Yuan bersiap untuk bertukar gerakan satu sama lain. Mereka akan mencari tahu siapa elit terkuat dalam kelompok ini menuju Gunung Gua Hitam. Keduanya berdiri diam dan membungkuk. Kemudian, Bai Feng memilih untuk berinisiatif menyerang. Bai Feng bermaksud menggunakan keuntungan dari jiwa pedangnya yang dipahami untuk mengambil inisiatif dan tidak memberi kesempatan pada pedang itu Leng Yuan untuk membalas. Cahaya pedang berkedip. Setiap gerakan Bai Feng, yang mengeluarkan jiwa pedangnya, mengandung aura yang kuat. Gerakan pedang Bai Feng sangat berat dan sangat cepat. Tidak ada pembukaan sama sekali. Di sisi lain, Leng Yun memiliki pedang tirani, keras, dan tebal. Dibandingkan dengan cahaya pedang armada Bai Feng, itu tampak kikuk dan sangat berat. Situasinya seperti yang diharapkan Bai Feng, dia dengan kuat menggenggam keuntungannya, menekan langkah demi langkah. Kerumunan langsung bersorak. Teknik pedang kakak senior Bai benar-benar hebat. Seseorang yang memahami jiwa pedang benar-benar berbeda. Saya ingin tahu apakah kakak senior Leng memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi. Petik 2. Itu seharusnya tidak mungkin setelah ditekan ke tingkat seperti itu. Peluang apa yang dia miliki? Petik 2. Tepat pada saat ini, Yang Qing, yang kultivasinya mirip dengan dua pertempuran, berjalan ke Xiao Chen dan bertanya, Tuan Muda Xiao, apa pendapatmu? Xiao Chen menganggap pertanyaan ini agak aneh. Namun, dia menjawab dengan jujur, saya tidak punya pendapat. Yang Qing bingung, jadi dia bertanya, apa maksudmu? Xiao Chen menjelaskan dengan suara rendah, pertukaran ini terlalu santai. Keduanya tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Jika tidak, akan sulit untuk mengontrol pertukaran ini dan mencegah cedera. Hanya ini saja tidak dapat menentukan kekuatan sebenarnya dari keduanya. Petik 2. Sebelum Yang Qing bisa menjawab, seorang murid yang berhubungan baik dengan Bai Feng berteriak dengan dingin, lelucon yang luar biasa. Karena mereka berdua mengendalikan diri, itu berarti ini adalah pertukaran yang adil. Bagaimana mereka tidak mengetahui siapa yang lebih baik? Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, itu karena kamu tidak mengerti ahli pedang. Seorang Bladesman yang bertarung sampai mati benar-benar berbeda dari seorang Bladesman yang memiliki pertukaran reguler. Petik 2. Saat Xiao Chen berbicara, percakapan itu juga berakhir. Bladesman Leng Yuan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan menyarungkan pedangnya. Bai Feng dengan sopan menjawab dengan, terima kasih telah bersikap santai. Namun, dia tidak menunjukkan kegembiraan atas kemenangan itu, karena dia telah mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen. Kata-kata Xiao Chen membuat kemenangannya tampak sia-sia, membuatnya sangat kesal. Dengan kultivasimu, apakah kamu layak mendiskusikan pedang? Apakah Anda mengatakan bahwa jika ada kesempatan dan jika itu adalah perjuangan sampai mati, Anda juga bisa mengalahkan saya? Bai Feng menatap Xiao Chen dan dengan dingin mengejeknya, menimbulkan tawa terbahak-bahak dari hampir semua orang. Yang Qing, bagaimanapun, sedikit mengernyit.
Kakak senior Bai ini terlalu picik. Sebenarnya, selalu ada kesempatan, bahkan sekarang. Saya bisa masuk ke dalam keadaan bertarung sampai mati kapan saja. Petik 2. Xiao Chen berbicara dengan acuh tak acuh di tengah tawa, dan tawa itu berhenti. Semua orang memandang Xiao Chen dengan tidak percaya. Semua orang tahu bahwa Bai Feng hanya dengan santai mengejek Xiao Chen dan tidak memikirkan Xiao Chen sama sekali. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira Xiao Chen akan menganggapnya serius. Ketika Bladesman Leng Yuan mendengar klaim Xiao Chen, matanya berbinar dengan spekulasi. Hehe, Tuan Muda Xiao, berhenti bercanda. Lihat, kakak senior Bai hampir menganggapnya nyata. Petik 2. Setelah melihat bahwa situasinya agak aneh, Yang Qing dengan cepat mencoba untuk memuluskan situasi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah bercanda. Atau setidaknya, saya tidak pernah bercanda dengan orang asing. Wajah Bai Feng langsung tenggelam. Dia melangkah maju dan menyalak, aku pasti lelucon, kan? Baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan ini. Saya di sini sekarang. Cobalah untuk meretasku dengan pedangmu. Ayo, jika kamu masih tidak bergerak, kamu akan menjadi cucuku. TL Note, Anda akan menjadi cucu saya adalah salah satu penghinaan khas Tiongkok. Suara mendesing. Sebuah cahaya pedang menyala, itu sangat menusuk sehingga mata semua orang sakit, dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Ketika cahaya pedang menghilang, Bai Feng sudah terbang di udara, turun dari kapal. Dia kemudian tercebur ke laut berbintang. Semua orang di dek menunjukkan ekspresi ngeri, tampak tercengang. Xiao Chen memandang Yang Qing dan sedikit mengangguk. Terima kasih atas niat baik Anda. Namun, saya sangat jarang bercanda. Yang Qing tertegun, tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Apa yang terjadi? Orang-orang baru tersadar setelah sekian lama. Mereka bergegas ke sisi kapal dan memanggil nama Bai Feng. Mereka tidak tahu kemana Xiao Chen mengirimnya terbang. Di dalam kamar kapten, pria tua berjanggut putih yang menonton merasa terkejut. Serangan pisau sebelumnya dari Xiao Chen mungkin biasa saja, tetapi kekuatan dalam cahaya pedang dan niat pedang di dalamnya sangat kuat. Kalau tidak, itu tidak akan langsung menjatuhkan Bai Feng ke udara. Lebih penting lagi, lelaki tua berjanggut putih itu tahu bahwa Xiao Chen masih menahan diri dan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dari mana orang ini berasal? Pria tua berjanggut putih itu mulai bergumam pada dirinya sendiri, merasa bahwa dia mungkin salah berpikir sebelumnya. Kembali ke geladak, Leng Yuan, yang juga seorang ahli pedang, memandang Xiao Chen dengan mata yang sangat berbeda. Dia menemukan pergantian peristiwa ini luar biasa, menderita kejutan besar. Sebagai seorang ahli pedang, dia bahkan bisa merasakan dengan lebih jelas kekuatan serangan tangan pisau Xiao Chen. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, Bai Feng melompat keluar dari air dan mendarat di permukaan laut. Seluruh tubuhnya basah kuyup dan wajahnya pucat. Dia batuk beberapa kali, jelas merasa ini sulit untuk ditanggung. Kakak senior Bai, apakah kamu baik-baik saja? Sekelompok orang bergegas mendekat dan bertanya karena khawatir. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, wajah Bai Feng tampak tidak enak dilihat. Bai Feng mengabaikan yang lain. Dia melangkah maju dan menatap Xiao Chen, matanya bersinar dengan keengganan untuk menerima ini. Aku menyuruhmu menggambar pedangmu. Apakah yang Anda maksud, menggunakan pisau apakah Anda memandang rendah saya, Bai Feng? Saat Bai Feng berjalan selangkah demi selangkah, dia memproyeksikan auranya dan meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya. Domain pedang diam-diam menyebar, dan Bai Feng memancarkan cahaya tajam dari tubuhnya. Rambut panjang dan pakaiannya berkibar dengan keras. Dia menjadi seperti pedang tajam yang tak tertandingi. Oh tidak, kakak senior Bai marah. Merasakan domain pedang yang Bai Feng lepaskan dan niat membunuh di matanya, semua orang lari, tidak berani ikut campur. Jika pertarungan sebelumnya hanya pertukaran, saat ini, Bai Feng benar-benar berniat untuk membunuh. Bai Feng merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan begitu mudah dikirim terbang oleh serangan tangan pisau Xiao Chen. Awalnya, dia tidak percaya bahwa Xiao Chen akan berani menyerang, akan berani bergerak di puncak pendekar pedang inti primal kecil. Tentu saja, Bai Feng berharap Xiao Chen menyerang. Dengan begitu, dia bisa mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada Xiao Chen. Oleh karena itu, Bai Feng berbicara dengan cara yang sangat provokatif sebelumnya. Siapa tahu, tepat setelah Bai Feng berbicara, dia dikirim terbang, membuatnya sangat malu. Jika Bai Feng tidak mendapatkan kembali wajahnya, dia tidak akan bisa berbaur dengan Sekte Api Ungu di masa depan. Gambarlah pedangmu. Bukankah Anda sangat luar biasa sebelumnya? Anda. Bai Feng mengangkat auranya ke puncaknya,
mengedarkan semua energi esensi sejati di tubuhnya. Dia menunggu Xiao Chen bergerak sebelum dia menyerang dengan pedangnya. Karena ekspresi Xiao Chen tidak berubah, dia mengejeknya sekali lagi. Kali ini, dia bersiap. Dia tidak percaya bahwa dia akan jatuh di tangan Xiao Chen lagi. Kakak Bai, jangan berlebihan. Wajah Yang Qing tenggelam. Dia merasa bahwa Bai Feng hanya berlebihan. Niat dingin menyebar dari tubuhnya saat dia melindungi Xiao Chen. Di dalam kamar kapten, pria tua berjanggut putih itu mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Dia membuat beberapa perhitungan mental. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat Xiao Chen. Namun, dia tidak berharap melihat Yang Qing memblokir Bai Feng. Minggir, ini tidak ada hubungannya denganmu. Bai Feng berteriak, kamu menghalangi jalanku. Hati-hati, atau aku juga tidak akan melepaskanmu. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Yang Qing tersenyum tipis. Namun, senyum ini kebalikan dari senyum ramahnya yang biasa. Senyum ini mengilhami rasa dingin, membuat orang lain gemetar. Jelas, Yang Qing marah dengan kata-kata Bai Feng. Semua orang sedikit terkejut. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Yang Qing telah menyembunyikan kekuatan yang menyaingi Bai Feng. Sekelompok orang tua di kapal melihat pertengkaran ini tetapi tidak repot-repot untuk keluar dan menanganinya. Xiao Chen terdiam. Tanpa diduga, setelah Bai Feng terlempar oleh serangan pisaunya, Bai Feng masih tidak mengakui faktanya. Bai Feng tidak menyadari bahwa Xiao Chen telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, percaya bahwa Xiao Chen telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk berbenturan dengannya. Memegang rangkaian pemikiran ini, Bai Feng berteriak dengan dingin, aku menyuruhmu minggir, jadi kamu mencari ini sendiri. Dia tidak menunjukkan kepedulian untuk hal lain, melampiaskan semua frustrasinya pada Yang Qing. Domain pedang berkumpul di ujung pedangnya. Segera, titik cahaya pedang itu menjadi gemerlap seperti bintang, menerangi seluruh tempat. Kekuatan menakutkan terpancar dari ujung pedang. Angin kencang bertiup, membuat banyak orang mundur karena takut tertiup ke udara. Mereka terbang keluar dari kapal untuk melayang di atas laut berbintang. Melihat sikap seperti itu, orang-orang ini ketakutan. Keduanya akan bertarung sampai mati. Yang Qing mendengus dingin dan merentangkan tangannya. Niat dingin berkumpul dan berubah menjadi embun beku yang menyebar dari bawah kakinya. Udara tampak dipenuhi kabut. Semua orang merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Kemudian, dia mendorong dari geladak, dan sosoknya melayang di udara, menyerang titik cahaya pedang itu. Ekspresi Xiao Chen berubah secara refleks. Apa yang terjadi? Bagaimana keduanya akhirnya memulai pertarungan sampai mati? Jika mereka benar-benar bertarung dan salah satu dari mereka menjadi ceroboh, seseorang mungkin akan terluka parah dan mungkin kehilangan kesempatan untuk memasuki Sekte Api Ungu. Perkembangan ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, jadi Xiao Chen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia mengeksekusi seni naga ikan baru dalam sekejap mata, bergerak seperti hantu. Gesekan intens antara tubuhnya dan udara memicu energi esensi sejati pelindung di sekitar tubuhnya, membentuk lapisan tipis api ungu. Dalam sekejap, meski bergerak kemudian, Xiao Chen muncul di depan Yang Qing. Dia melirik ke titik cahaya pedang yang berkilauan seperti bintang. Kemudian, dia tidak ragu untuk menggambar lunar shadow sabernya. Ledakan, energi dao besar menyebar. Hanya dalam sekejap, Xiao Chen menghancurkan domain pedang Bai Feng. Sebuah cahaya pedang menyala, dan dengan dentang yang merdu, pedang di tangan Bai Feng hancur. Kemudian, Bai Feng memuntahkan darah sambil memegangi dadanya dan berlutut. Hati seorang pendekar pedang terhubung dengan pedangnya. Meskipun berlebihan untuk mengatakan bahwa seorang pendekar pedang mati ketika pedang mereka patah, itu normal bagi seorang pendekar pedang untuk mengalami cedera ketika pedang mereka patah. Perubahan adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan Yang Qing menangis pelan. Punggung Xiao Chen menghadap Yang Qing, tetapi angin telapak tangannya telah melewati titik tidak bisa kembali. Dia tidak bisa lagi mengendalikan atau menariknya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menarik kembali energi esensi sejatinya untuk mengurangi kekuatan serangan telapak tangan ini. Namun, dia sudah terlambat. Serangan telapak tangan ini akan mendarat di Xiao Chen dalam sekejap mata. Tidak ada cara untuk mengurangi kekuatan sama sekali. Pada saat kritis ini, Xiao Chen tidak tampak bingung. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya. Bang! Tangan Yang Qing bertemu dengan tangan Xiao Chen. Rasanya seperti kekuatan serangan telapak tangannya mengalir ke laut tanpa menimbulkan riak. Yang Qing segera terkejut. Sungguh fisik yang kuat. Aliran energi esensi sejati ini juga sangat aneh. Mungkinkah Xiao Chen juga menyembunyikan kekuatannya? Semuanya terungkap dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan untuk terbang. Xiao Chen mematahkan pedang Bai Feng dengan satu serangan pedang.
Kemudian, tanpa bergeming, dia menerima serangan telapak tangan Yang King. Itu semua terjadi pada waktu yang hampir bersamaan, menyebabkan beberapa kebingungan. Siapa yang mengira bahwa Xiao Chen sendiri dapat dengan mudah menyelesaikan situasi berbahaya ini, mengejutkan semua orang. Bang, 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 banyak murid yang melayang di atas laut berbintang mendarat di kapal dengan cepat. Gravitasi laut 10 kali lipat tidak mudah untuk ditanggung. Banyak orang memandang Xiao Chen dengan aneh, penuh dengan kebingungan. Setelah itu, beberapa murid yang baik hati membantu Bai Feng yang agak menyedihkan dan memeriksa luka-lukanya. Ketika mereka menemukan bahwa hanya jiwa Bai Feng yang terluka, mereka santai. Untuk cedera seperti itu, dia hanya perlu istirahat selama beberapa hari. Selama dia tidak berkelahi, dia akan pulih. Tuan Muda Xiao, Anda benar-benar menyembunyikan diri Anda secara mendalam. Gadis kecil ini kagum padamu. Yang King menarik tangannya dengan senyum di wajahnya. Xiao Chen berkata dengan tenang, aku tidak menyembunyikan apapun dengan sengaja, termasuk kekuatanku. Hanya saja tidak ada yang bertanya padaku. Saya bukan orang yang bodoh. Tanpa kemampuan sejati, mengapa saya memilih Sekte Api Ungu? Anda, di sisi lain, agak berbeda. Petik 2. Ekspresi Yang King sedikit berubah, senyumnya berubah malu. Dia tidak membantah. Kalian semua sebaiknya meluruskan. Ini hanya masalah kecil, namun kamu bertarung dengan sangat brutal. Apakah Anda masih ingin memasuki sekte utama? Petik 2. Setelah masalah selesai, lelaki tua berjanggut putih itu datang terlambat. Dia menunjukkan ekspresi marah saat dia menguliahi semua orang. Kemudian, dia berkata dengan wajah dingin, Xiao Chen, ikut aku. Sebelum tatapan rumit semua orang, Xiao Chen mengikuti dengan berani. Setelah Xiao Chen memasuki ruangan, kemarahan pria tua berjanggut putih itu langsung sirna. Pria tua berjanggut putih itu berkata, adik Xiao Chen, duduklah. Apakah Anda ingin teh atau anggur? Saya memiliki keduanya di sini. Petik 2. Xiao Chen menganggap ini lucu. Sikap orang tua ini berubah sangat cepat. Cara-cara dunia cukup menarik. Apa yang ada dalam pikiranmu? Senior, lakukan secara langsung. Petik 2. Haha, tidak banyak. Aku hanya ingin mengobrol santai denganmu. Anda dapat memanggil saya sebagai Marsial Paman Liu. Lagi pula, kamu akan segera menjadi murid Sekte Api Ungu. Pria tua berjanggut putih itu tertawa. Xiao Chen berkata, saya belum mengikuti tes. Uji. Untuk apa? Dengan sepatah kata pun dari saya, tidak perlu ada tes. Petik 2. Namun, saya ingat bahwa senior memberitahu saya 10 hari yang lalu bahwa memiliki kepercayaan diri adalah hal yang baik, tetapi membidik terlalu tinggi tidak terlalu baik. Penatua Liu tersenyum malu dan berkata, begitukah? Saya sudah tua, dan ingatan saya tidak terlalu bagus. Mungkin Anda salah dengar. Ini diselesaikan. Ketika kami mencapai sekte utama, Anda dapat langsung masuk dengan elit cabang ini. Ingatlah untuk mengatakan bahwa lelaki tua ini membantu merekomendasikan Anda. Petik 2.